Halo teman-teman, kembali dengan saya Fahmi. Saya adalah seorang praktisi civil engineer. Kali ini kita akan membahas mengenai bidang teknik sipil, yaitu tentang struktur bangunan. Struktur bangunan sesuai fungsinya dibagi menjadi beberapa, yaitu struktur gedung, struktur jembatan, struktur bendungan, kemudian struktur tower, dan yang lainnya masih banyak lagi. Kali ini kita akan mengkhususkan pembahasan kita mengenai struktur bangunan gedung. Bangunan gedung merupakan suatu bangunan yang digunakan untuk hunian atau tempat beraktivitas manusia. Di dalam gedung ini memiliki struktur atau member struktur seperti pelat, balok, kolom, shear wall, kemudian pondasi. Pelat adalah suatu struktur yang berfungsi untuk sebagai tempat berpijaknya manusia atau penghuni, kemudian barang-barang yang ada di dalam struktur bangunan gedung tersebut. Kemudian pelat akan meneruskan beban-beban yang diterimanya kepada balok. Balok merupakan suatu struktur horizontal yang menerima beban-beban dari pelat. Kemudian balok akan meneruskan beban-beban yang diterimanya kepada kolom, sehingga kolom adalah suatu struktur vertikal yang meneruskan beban-beban yang diteruskan oleh balok. Kemudian ada juga struktur shear wall. Shear wall adalah dinding struktural. Jadi dinding ini menerima beban dan akan memikul beban. Shear wall ini umumnya akan memikul beban horizontal atau biasa disebut dengan beban lateral. Kemudian umumnya beban lateral ini adalah beban gempa dan beban angin. Jadi ketika gempa bergoncang ke kanan, ke kiri, ataupun ke depan, ke belakang, akan diterima dan ditahan oleh shear wall. Begitu juga hembusan angin, sehingga akan dijadikan suatu beban angin yang akan dipikul oleh shear wall. Nah, dari kolom dan shear wall ini beban-bebannya akan diteruskan kepada pondasi, sehingga pondasi akan menahan beban-beban dari kolom dan shear wall tersebut yang akan diteruskan kepada tanah, karena bangunan menumpu pada tanah. Jadi pondasi adalah suatu struktur yang menerima semua beban dari struktur atas yang kemudian akan diteruskan ke dalam tanah. Dari semua member struktur tersebut akan membentuk suatu satu kesatuan yang disebut dengan sistem struktur, yaitu semua seperti kolom, balok, pelat, shear wall, dan pondasi akan menjadi satu, yaitu struktur bangunan gedung. Tentunya dalam sistem struktur ini harus didesain dengan baik, yang harus memenuhi syarat kekuatan, kekakuan, duktilitas, dan durabilitas. Sehingga perlu dilakukan perencanaan yang matang dalam melakukan desain struktur bangunan gedung. Oleh karena itu, konsultasikan desain bangunan Anda kepada profesional yang sudah berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang matang terkait dengan perencanaan bangunan gedung, agar bangunan Anda tidak roboh atau tidak mengalami kegagalan struktur di kemudian hari. Begitu juga dengan struktur bangunan yang sudah ada atau existing, maka perlu dilakukan pengecekan terhadap performa bangunan atau keadaan bangunan Anda agar tidak terjadi keruntuhan bangunan.